الله عليك اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قبول على المساني فاعتار اليمن ضرر واستبيعوا بجمالي فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بالسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا عطاء جامع الفقر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لرب كل حمد جاء يسوع إذ هدانا بوجود المصطفى آل محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا
pagi sampai menjelang asar. Jadi lebih banyak waktu khutbarnya. Gitu tuh ngakalin. Tapi berangkat dari rumah bilangnya apa? Mau nggak? Ngaji. Pahalanya mau nggak? Ngaji. Tuh di PD tuh. Ya, udah dipahamin. Begitu juga kegiatan-kegiatannya kita nih. Yang dulu seni segala macam kita mulai tuh. Kita dulu pelopornya tuh bikin pengajian sebelum kegiatan dibuat ya ditampilkan, kita mengadakan tahlil dan maulid tuh dulu komunitas ormas PB tuh yang awalin di tahun 2012 kita udah mulai soal kayak begitu. Sampai juga sempat ada juga yang nyerang. Tahu gak serangannya? Udah dirapihin, dibersihin, dikotorin katanya. Ya, kita di ngaji ini tahlilin kan kita bersihin, kita rapihin. Bener gak? Terus abis itu ngadain joget-joget, kan? Nyanyi-nyanyi katanya dikotorin lagi. Itu begitu. Akhirnya kita rapihin kesiniannya. Makanya pas pengajian tempo hari itu saya pikir tuh, itu dari pagi sampai sore, ya dari sore sampai pulang tuh itu kita baru pengajian, jadi kita kotor-kotor dulu gitu ya istilahnya itu, baru ngaji itu tempo hari itu sama Habib Faisal. Itu sejarahnya. Terus kalau dalam kegiatan gini masih untung dalam salah satu kegiatan itu kita ngadain maulid, walaupun nanti kita joget-joget tapi ada batasnya. Alhamdulillah, apalagi sekarang ini kita lebih sering gambus, bener gak? Pantun janda enak gak? Mantap. Ikan di dalam kolam ya? Tuh, lagi viral ya? Oh, banyak banget dah. Ikan main ya, main dah. Tuh, Bacak lagi minta catatan tuh. Jadi kayak begitu Bang Bo. Alhamdulillah. Jadi kumpulnya kita itu insya Allah manfaat. Tadi itu saya bilang saat kita berangkat niatnya apa? Nawaitunya mau ngaji. Andai kata di jalan ada apa-apa insya Allah. Sahih. Jangan dulu. Kayak ketabrak aja, jangan lah. Jadi insya Allah kalau andai kata pahit kate nih, gitu kan, kita ketabrak atau segala macam hal yang tidak kayak barusan tuh ada pahalanya karena berapa? Materi sama Mas Abi tadi barusan main deh. Minul. Ya, minul sampai. Teti. Mama Teti. Kedua ya. Oh iya, itu tadi berangkat dia niatnya mau ngaji. Itu pahala tuh. Darah yang keluar itu limpah pahala yang dia dapatkan tuh. Dia minum sama materi insya Allah. Karena niatnya tadi mau ngaji, coba kalau sini niatnya mau hoba. Ya. Bukannya pahala. Ya. Bukan pahala, bukan, tapi sumpah dari malaikat tuh, kajian segala macam. Nah itu, ya, biar dipahamin bahwa PD seperti ini. Saya senang banget dijalanin terus, ya, nggak apa-apa ya, Bang Badai. Seadanya, ini juga nih, alhamdulillah nih hari kebetulan lagi ada makanan, lagi ada nasinya ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Besok ada yang mau minta nih rumahnya siapa nih? Ada pengen ketempatan misalnya, Bang Wawan. Bang Jamal, ya kan, Bang Fahmi, siapapun yang mau tempatan jangan diberatin dengan harus mengadakan nasi. Enggak, bener ya Bang Badai? Awas kalau begitu, katanya nih. Awas juga ada nasi. Enggak mesti. Sama-sama, ya, sama-sama lapar gitu. Awas ada nasi. Oh, Bang PJ. Kalau di Bang PJ kudu berarti tuh. Kalian PJ doang nasi. Nasi doang kan ya, nasi doang. Ngopi yang penting katanya. Jadi alhamdulillah ya, jadi seperti itu kita berharap terus ya, kita rukun satu. Saya mau ngingetin abah-abah kelompok, ada salah satu yang membuat kita ya tidak terkabulnya doa. Mau ngingetin doa, kita ini semua pasti setiap habis sholat biasanya sering berdoa. Yang sesungguhnya doa itu tidak sejalan antara lisan dan ihsan, antara hati dan lidah. Oke. Kita berdoa supaya diampunin dosanya,
Allahumma firlil muslimin wal muslimat, kita doain semua ya, yang kenal yang kagak kenal kebagian, sampai-sampai yang kita musuhin kebagian ya tuh, kebagian. Berarti kita doa gimana tuh, berbalik ya. Tapi kita musuhin orang kan, tapi kita doain, malaikat bingung mau nyatet ini gimana sih tuh, kayak begitu. Jadi doa kita nggak dikabul, ini orang ngada-ngada nih doanya, ibaratnya begitu ya Bang Kok. Jadi berarti apa? Mesti sejalan. Kita benar-benar saat berdoa itu benar-benar kita mesti bersih. Jangan lagi ada iri hati dengki kepada saudara kita, karena kita doain. Jangan sampai malaikat bingung. Jangan. Kita doain juga, nyobain juga. Nanti mati kipe lo kata gitu. Itu doa kita salah satu juga gak terkabul lantaran itu. Saya mau ngingetin abang-abang kelompok, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang tidak terkabulkan doanya karena lantaran hati kita iri, dengki, hasad. Duduk sama orang tapi kita doain, minta sama Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Munafik istilahnya. Jangan sampai kita seperti itu tuh. Cuma saya mau ngingetin doang nih. Yang tak jelas, kalau mau yang lain-lainnya pasti bisa bersih lebih banyak. Jadi saya mau bilangin, yuk bersihkan hati kita. Kita di sini di Persatuan Betawi, kita bersatu berkumpul, dan ingat persatuan Betawi itu berbagai macam watak, berbagai macam juga yang namanya wilayah, ya. Itu pasti sifatnya beda-beda wataknya, dan kita kumpul menjadi satu. Wajar kalau ada yang namanya tuh perselisihan, itu hal-hal yang biasa. Jadi jangan kaget, itulah dinamika Persatuan Betawi. Ya Bapak Bobo, kayak begitu mungkin dari saya. Ya sekali lagi mohon maaf juga saya pribadi, andai kata saya ada salah, tegur bilangin, jangan sampai kagak ya kita ngomongin di belakang. Itu nggak bagus ya, kalau bisa sih bilangin aja deh, sampein. Nah begitu juga dengan namanya kita punya karakter masing-masing nih abang-abang kelompok. Yang satu nih sifatnya begini, misalnya nih satu sifatnya suka apa ini ngomongin orang, satu sifatnya ada yang pelit, ada lagi satu sifatnya apa ya, macam-macam lah, bukan berbagai macam. Dengan sifat masing-masing kita maklumin aja. Kita yang penting udah dapat karakternya seperti itu, ya udah kita pahamin ya. Misalnya ada tukang nyopet misalnya begitu ya kan, ada yang tukang yang usil, nah kita paham nih karakternya. Tapi biar bagaimana mereka teman kita gitu kan. Berarti kita kalau lagi deket-deket orang tukang copet nih, kita kantong kita rapihin ya, pegangin terus gitu. Ibaratnya kita udah paham karakternya misalnya gitu ya kan. Yang satu tukang usil, berarti kalau dekat-dekat kita lihat dulu, mau duduk jangan-jangan nih ada permen karet baru. Jadi kita paham, jadi kita harus mengertiin saudara-saudara kita nih ya seperti itu mungkin. Jadi kita yang mesti berlapang diri ya luaskan hati kayak begitu ya Bapak Pompo. Mungkin seperti itu dari saya, karena saya juga nunggu juga pesan-pesan yang mungkin lebih baik, sangat lebih baik dari Ustaz Basri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi man amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram wal mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, orang tua kami sesepuh sekaligus ketua umum Persatuan Betawi yaitu Bapak Haji Nur Rahmat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Wilayah Jakarta Timur yaitu Ustadz Badai, yang saya hormati saya muliakan Ketua Korwil Depok Bapak Nur,
dan orang tua kami itu Bapak Hambali, dan bapak semuanya dah, namanya satu-satu yang namanya. Oh iya, mobil khusus orang tua kami, emak kami, Nya Fatimah, dan hadirin jamaah sekalian yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir pada hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita bersama-sama berkumpul, bermuwajahah, bermusafah dengan saudara-saudari kita sekalian guna dalam rangka yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita bersilaturahim. Mudah-mudahan apa-apa niat kita Allah taala berikan kepada kita pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat serta salam tak lupa pula marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini majlis mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bersama-sama berzikir bersama dan dilanjut dengan pembacaan kisah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan sekali kita membacanya yang namanya Maulid Simtud Duror. Betul ya? Saya ingat masih terngiang-ngiang, masih terdengar di telinga saya atas ucapannya guru saya, yaitu Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Itu Sayyidil Habib Abdurrahman, beliau menerima dari orang tuanya sekaligus gurunya, yaitu Samatul Ustaz Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Qudu Ad-Duktur Al-Habib Abdillah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Beliau menerima dari orang tuanya sekaligus gurunya, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Berarti urutan yang kalau dari saya urutan yang keempat. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah, saya melihat baginda Rasul fil manami, ketika saya tidur. Qala, Rasulullah bersabda, kata baginda Rasul, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kullu talamiz iza qara'a maulid Simtud Duror, iza qara'a maulid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, fadu'a'uhu mustajabun. Jadi kalau bahasa Indonesianya, Samatul Ustaz Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi, berarti urutan guru yang ketiga. Jadi kalau kita semua nih hadirin jamaah sekalian, berarti yang keempat, masih silsilahnya masih dekat, yang mana beliau telah mendengar dari ucapannya baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, wahai Abdul Qadir, setiap murid-murid kamu, setiap jamaah kamu, apabila dibacakannya Maulid Simtud Duror, itu maulidnya pekarangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, fadu'ahu mustajabun, maka doanya diijabah. Itu ucapan Rasulullah, itu janji Rasulullah. Makanya alhamdulillah. Lalu siapa sih Habib Abdul Qadir itu? Habib Abdul Qadir adalah muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, itu masih muridnya pengarang Sohibul Simtud Duror. Kita masih silsilahnya masih dekat, urutan kelima dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, dan sekaligus mendapatkan ijazah dari baginda Rasulullah. Gitu. Jadi kunci nih dapat ijazah untuk hadirnya mas kalian. Ini ucapan baginda Rasul, dan saya pernah ngalamin dan melaksanakan 2 kali kejadian yang saya alami. Kejadian pertama ketika lagi saya baru belajar naik motor. Ini cerita dikit. Dari belajar naik motor, tahu-tahunya punya teman beli motor baru, motor gede lagi, motor baru, motor gede. Saya minjem. Tahu-tahunya dengan izin Allah tuh motor nyusuk ke galangan sawah. Motor baru nyusuk di galangan sawah, somplak palanya. Itu motor baru. Ini kira-kira gimana yang punyanya? Marahnya, ya pasti marahnya setengah mati. Kira-kira kalau dia tahu nih motor rusak, habis deh gua selesai gitu. Akhirnya apa? Saya bernazar, ya Rabb, jikalau nanti ketemu nih orang, saya nazar nanti malam saya akan bacakan Maulid Simtud Duror.
Akhirnya pas mengucap seperti itu datanglah yang punya motor. Pas datang apa? Motor kenapa San? Yusuf. Ya udah, itu mah bukan rezeki gua, aku beli lagi. Tuh, alhamdulillah. Satu. Kedua, saya punya bukan teman, saya punya kenalan di daerah Bekasi. Waktu itu kebetulan lagi sedang benerin pompa air, ngelihat orang tua lagi istilahnya lagi batuk. Saya tanya penyakitnya apa, kata orang tua tersebut, maaf dek, penyakit saya sudah divonis sama dokter yang katanya umur saya tinggal sebulan lagi. Jadi saya jawab, Bapak maaf bisa baca Al-Quran, bisa baca bahasa Arab? Dibilang enggak. Ini aja Pak, setiap hari Bapak dengerin dah, Bapak jangan dengerin lagu, jangan buka YouTube, setel Maulid Simtud Duror, niatkan Bapak dapat ijazah dari saya menganjurkan, memerintahkan kepada Bapak. Dengerin pompa sehari, dua hari selesai. Pertama saya ambil mesinnya, kedua saya kembaliin, selesai. Udah tuh, mulai kabar ya, di mana kabarnya. Walhasil 2 bulan kemudian, pas ketika saya lagi main di Cilungup di daerah Duren Sawit, rumahnya di Bekasi. Pas lagi main daerah Cilungup, ketemu lagi tuh orang 2 tahun kemudian. Saya tanya, lah Pak, kata dokter katanya Bapak tinggal sebulan. Artinya apa jawabannya? Alhamdulillah, pas ketika seminggu dia dengerin Maulid Simtud Duror melalui YouTube, diperiksa sama dokter, alhamdulillah penyakitnya hilang. Alhamdulillah. Tuh barokahnya Maulid Simtud Duror. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti dari ucapan ketum barusan, saudara kita lagi ada musibah ya. Saya tanya. Pominul dan Mateti. Dan niatnya beliau adalah untuk menuntut ilmu. Insya Allah beliau akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Kata baginda Rasul, manin taqala liyata'allama ilman, barang siapa orang yang melangkahkan kakinya lihat alama ilman untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayakhtua, maka diampuni semua dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kaki. Itu kalau kita niatin buat menuntut ilmu, kita niatin dari rumah pengen ngaji datang ke sini, sebelum kaki kita melangkah dosa kita udah Allah ampunin. Alhamdulillah gitu. Tapi jangan mentang-mentang kita niatin kita mau ngaji, dosa gue udah diampun, niatnya tabrak, itu salah, itu namanya bunuh diri. Tapi intinya dalilnya hadisnya sudah jelas, kata baginda Rasul, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua, barang siapa orang yang ingin melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayakhtua, maka diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti berarti tadi cerita riwayat, sekarang kita taklim ya. Kita bahas pada satu hadis yang mana hadis tersebut masih membahas tentang yang namanya majelis taklim. Di sini di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min hitki alfi raqabah wa nazruka ila wajhil alimi nazratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sana. Itu dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibni Mas'udin kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang nanya Abdullah bin Mas'ud adalah sahibu sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kawan dekatnya baginda Rasulullah. Di mana-mana Rasulullah berada, di mana Rasulullah sampai-sampai ketika Rasulullah baru bangun tidur mau melangkahkan kaki, contohnya yang ngambilkan sendalnya Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu baru bangun tidur, apalagi yang lain
lain. Berarti di mana saja Rasulullah berada, disitulah Abdullah bin Mas'ud berada. Suatu saat riwayat yang namanya Abdullah bin Mas'ud itu orang yang sangat lemah, orang yang istilah kalau orang Betawi bilang namanya kurus begeng, kecil, begeng, krempeng. Saking kecilnya, saking krempengnya, pada suatu saat lagi jalan di tengah lapang tiup angin, tublek. Tuh, tahu tublek? Kayak kertas nih, tiup angin, saking krempengnya, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud, ketiup angin, jatuh. Lalu saat itu para sahabat ketawa. Ya, saking kurusnya, saking gininya, itu istilahnya langsung kontak. Pas melihat orang ketiup anginnya jatuh. Gitu. Lalu Rasulullah menegur, kata Rasulullah, wallahi demi Allah, entengnya Abdullah bin Mas'ud asbab dia ketiup angin itu lebih enteng daripada dosa-dosanya. Dosanya orang enteng itu, dosanya Abdullah bin Mas'ud masih kalah istilahnya, saking entengnya dosa. Kalau kita kan terbalik, pahala kebaikannya dikit banget, dosanya ambruk gitu. Perbedaannya Abdullah bin Mas'ud. Asbab apa? Asbab Abdullah bin Mas'ud, beliau berkhidmat kepada baginda Rasulullah. Lanjut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Kata baginda Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu 1 jam di majlis ilmu, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, kamu tidak membawa pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis 1 huruf pun. Gak ada nulis kan? Yang model Depok doang atau enggak? Nulis. Ini cuma duduk doang, modal gipim. Kata Rasulullah, khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Itu lebih baik kita duduk di majelis daripada kita memerdekakan 1000 budak. Berarti kalau kita rekan-rekan 1 budak umpama jumlahnya 5 juta, contoh 1 budak harganya 5 juta gitu. Orang sama kami sama ya. Andai kata andai kata 1 budak umpamanya harganya 5 juta, berarti duduk kita di majelis talim, di majelis ilmu itu lebih bagus daripada kita bersedekah di jalan Allah sebanyak 5 miliar. Tuh. Berarti kita orang kaya semua nih. Duduk di majelis sedekah di jalan Allah 5 miliar, masih bagusan duduk daripada kita bersedekah. Itu pahalanya, fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Itu baru duduk. Sedangkan di majelis taklim kita nggak duduk doang, otomatis kita punya mata. Kalau punya mata pasti melihat. Kita punya mata merem. Otomatis kalau kita di dalam majelis taklim otomatis melihat yang namanya guru. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nazruka ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min dzilkan nazrah malakan yasafiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata baginda Rasul, wa nazruka ila wajhil alimi, dan melihatnya kamu kepada wajahnya orang alim, nazratan dengan 1 penglihatan. Di sini mananya umum, maka dikhususin, bukan tentang nazratan lihat Pak, dan dik-dikan lagi. Bukan, maksudnya nazratan ini 1 pembahasan. Itu nazara artinya melihat, tapi lihat di mana kedudukan mahal tempatnya itu hadis. Gitu. Ini dalam majelis taklim kata Rasulullah, wa nazruka ila wajhil alimi, dan melihatnya kamu kepada wajahnya orang alim, nazratan dengan 1 pembahasan, 1 bab dia ini duduk. Terus fa fariha biha, dengan duduknya, terus dengan melihatnya kita kepada wajahnya orang alim, nazratan fa fariha biha, kita bergembira. Asal melihat itu loh, gembira, seneng lihat wajahnya orang alim, ada pengajian segala macam, dia hatinya rasa bunga. Menciptakan di alam dunia itu saling berpasang-pasangan. Ada jauh, ada dekat, ada baik, ada buruk. Begitu juga pahala pengajian, pahalanya orang ngaji, pahalanya sungguh luar biasa. Dari duduknya, dari melihatnya, dari mengucapnya. Selama ini kita tahu pahalanya fadilah-fadilahnya doang. Tapi ingat,
saling berpasang-pasangan Allah menciptakan. Di dalam kitab Akhlaqul Banin jilid ketiga, maaf ini pembahasannya udah sampai di kalau PB Selatan udah sampai. Di dalam Akhlaqul Banin jilid ketiga halaman 17, di situ dikatakan dalam adab-adab majalis, di dalam adab-adabnya duduk, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyaka an tajlisa fi wasil majalis, dan hati-hatilah kamu duduk di tengah-tengah majalis. Limaza, kenapa? Kata baginda Rasul, hati-hati kamu duduk di tengah-tengah majelis. Maksud arti kata di tengah-tengah itu, ini biasa kita ada pengajian di depan, belakang kosong, kita datang belakangan masuk, tetapi kita datang di tengah-tengah, belakang di tengah-tengah. Kata baginda Rasul, hati-hati kamu duduk di tengah-tengah majelis, maksudnya duduk paling belakang, tengah-tengah. Kata baginda Rasul, al-jalisu fi wasfil majalis mal'unun. Kata baginda Rasul bahwa duduknya orang yang di tengah-tengah majalis, masih di belakang tengah-tengah, kata baginda Rasul mal'unun adalah dilaknat. Limaza, kenapa bisa dilaknat? Karena orang tersebut duduk di tengah belakang, meskipun dia nggak mengucap, meskipun dia ngomong, duduk doang, diem. Di situ sudah mengganggu aktivitas orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Biasanya nengok tadi sendirian. Yang tadinya orang ngaji konsen, asbab dia datang akhirnya ngaji pada nggak konsen. Gara-gara dia ngaji nggak konsen, akhirnya kata baginda Rasul orang tersebut mal'unun dilaknat. Itu yang diem aja dilaknat, apalagi yang lagi ngaji megang HP, yang lagi ngaji ngobrol. Yo, pahala tadi dapat semua. Nah, sekarang ada tuh sekarang selama ini ya. Kita selama ini ngebahas fadilahnya doang. Tapi asal ngaji akhirnya tahu mana pahala, mana dosa orang yang menuntut ilmu. Yang pahala itu kita harapin. Ya, kita juga harus tahu syarat-syarat menuntut ilmu agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan ilmunya Allah. Berarti selama ini kita mendapatkan mal'un, kelaknat, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanallah. Makanya asbab kita ngaji jadi tahu, oh berarti ngaji datang belakangan, duduk di belakang, tengah-tengah, kata Rasulullah mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kenapa? Karena orang tersebut sudah mengganggu aktivitas orang yang sedang menuntut ilmu, yang tadinya lagi konsen, yang lagi khusyuk, asbab dia duduk, akhirnya ngaji jadi udah, yang lagi serius jadi udah, itu diam aja udah mal'unun, udah laknat. Apalagi yang sambil ngaji main HP, ngobrol, ngeledek. Nah, siapa tuh? Berarti selama ini kita semua ada. Berarti selama ini kita ngaji dapat pahala, tapi dapat laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.